Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahriani Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Sebelum menjelaskan langkah-langkah pemberantasan korupsi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Dan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahuwa, berdasarkan kajian dan pengalaman, setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kedua, kompensasi PNS yang rendah. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Keempat, law enforcement tidak berjalan. Yang kelima, disebabkan law enforcement tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Yang keenam, pengawasan yang tidak efektif. Ketujuh, tidak ada keteladanan pemimpin. Dan dapat kita lihat pada era yang sekarang ini, partai politik bukannya dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius. Karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga ada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Polri, khususnya dalam hal penyelidikan. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian RI. Penyelidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Polri, namun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memiliki kewenangan penyelidikan. Menurut Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Yang tercantum pada alinea 4 Undang-Undang 1945 Amandemen yang berisi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.
dan perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak negara yang diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan undang-undang. Adapun kesimpulan dari presentasi yang saya bacakan ini ialah korupsi berkaitan dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kronianya. Korupsi selalu berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Dan upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan perjuangan berat. Karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang berbeda dengan kejahatan pidana biasa. Maka, upaya yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.